pada kali ini, dan di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Safitri, NIM 20482011132, Prodi S1 Farmasi 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mempresentasikan sedikit tentang materi sediaan gel. Yang pertama itu adalah definisi gel. Gel umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif, merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi oleh Ansel 1989. Zat-zat pembentuk gel digunakan sebagai pengikat dalam granulalis, koloid pelindung dalam suspensi, pengental, dan sediaan oral, dan sebagai basis suppositorial. Secara luas, sediaan gel banyak digunakan pada produk obat-obatan, kosmetik, dan makanan, juga pada beberapa proses industri. Pada kosmetik yaitu sebagai sediaan perawatan kulit, sampo, sediaan pewangi, dan pasta gigi. Definisi gel menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 4, gel kadang-kadang disebut jelly, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik dan kecil atau molekul organik yang besar terpentalisi oleh suatu cairan. Definisi gel menurut Formularium Nasional, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa organik dan senyawa organik atau makromolekul masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Yang kedua itu sifat dan karakteristik gel. Yang pertama adalah swelling. Gel dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat mengabsorbasi larutan hingga terjadi penambahan volume. Pelarut akan berpenetrasi dari antara matriks gel dan terjadi interaksi antara pelarut dengan gel. Pengembangan gel kurang sempurna bila terjadi ikatan saling antar polimer di dalam matriks gel yang dapat menyebabkan pelarutan komponen gel berkurang. Yang kedua itu seneresis, yaitu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Pada waktu pembentukan gel, terjadi tekanan yang elastis sehingga membentuk massa gel yang tegar. Mekanisme terjadi kontraksi berhubungan dengan fase relaksasi akibat adanya tekanan elastis pada saat terbentuknya gel. Ada perubahan pada ketegaran gel yang mengakibatkan jarak antara matriks berubah hingga memungkinkan cairan bergerak menuju permukaan. Sinerasi dapat terjadi pada hidrogel maupun organogel. Yang kedua yaitu efek suhu. Efek suhu mempengaruhi struktur gel. Gel padat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga membentuk gel. Gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Polimer seperti MC, HPMC terlarut hanya pada air yang dingin, membentuk larutan yang kental. Pada peningkatan suhu larutan tersebut, pembentukan gel. Fenomena pembentukan gel atau pemisahan fase yang disebabkan oleh pemanasan disebut dermaglytion. Yang keempat, efek elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidropolik, di mana ion berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap pelarut yang ada dengan koloid tidak digaramkan atau melarut. Gel yang tidak terlalu hidrofilik dengan konsentrasi elektrolit kecil dan meningkatkan rigiditas gel dan mengurangi waktu untuk menyusun diri sudah memberikan tekanan geser. Yang kelima, elastis dan rigiditas. Sifat ini merupakan karakteristik dari gel gelatin, agar, dan nitraselulasa selama transformasi dari bentuk
501 menjadi gel, terjadi peningkatan elastis dengan meningkatkan konsentrasi pembentukan gel. Yang keenam, rheologi. Larutan pembentuk gel atau gel agent dan dispersi padatan yang terpopulasi memberikan sifat aliran sodalitas yang khas, yang menunjukkan jalan aliran non-Newton yang dikarakterisasi oleh penurunan viskositas dan penaikan laju aliran. Kemudian berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gel. Yang pertama itu ada pengaruh konsentrasi. Konsentrasi hidrokoloid sangat berpengaruh terhadap kekentralan larutan. Pada konsentrasi yang rendah, larutan hidrokoloid biasanya akan bersifat sebagai aliran Newtonia. Dengan meningkatkan konsentrasi, maka sifat aliran akan berubah menjadi non-Newtonia. Yang kedua, pengaruh suhu. Pada beberapa hidrokoloid, suhu akan menyebabkan penurunan kekentalan. Karena itu, kenaikan suhu dapat mengubah sifat aliran yang semula non-Newtonia menjadi non-Newton. Pengaruh pH. Hidrokoloid pada umumnya akan membentuk gel dengan baik pada kisaran pH tertentu. Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan kekentalan dengan meningkatnya pH hingga mencapai titik tertentu dan kemudian akan makin turun bila pH terus ditingkatkan. Yang keempat, pengaruh ion. Beberapa jenis hidrokoloida membutuhkan ion-ion logam tertentu untuk membentuk gelnya. Karena pembentukan gel tersebut melibatkan pembentukan jembatan melalui ion selektif. Yang kelima, pengaruh komponen efektif lainnya. Seperti sifat fungsional beberapa jenis hidrokoloid dapat dipengaruhi oleh adanya hidrokoloid lain. Pengaruh ini dapat bersifat negatif dan dalam arti sifat fungsional makin berkurang dengan adanya hidrokoloid lain, atau bersifat positif karena adanya pengaruh sinergitas antara hidrokoloid yang bergabung. Syarat-syarat sediaan gel. Yang pertama, memiliki viskositas dan daya lengket tinggi, tidak mudah mengalir pada permukaan kulit, memiliki sifat tiksotropi dan mudah merata bila dioleskan, memiliki derajat kejernihan tinggi atau efek estetika. Yang ketiga, tidak meninggalkan bekas atau hanya berupa lapisan tipis seperti film saat pemakaian. Yang keempat, mudah tercucikan dengan air. Yang kelima, daya lubrikasi tinggi. Yang keenam, memberikan rasa lembut dan sensasi dingin saat digunakan. Cara pembuatan. Menurut Kristanto 2010, pada prinsipnya metode pembuatan sediaan semisolid dibagi menjadi dua. Metode pelelehan, fusion, di sini zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersamaan, diaduk sampai membentuk fase dan homogen. Dalam hal ini diperlukan stabilitas zat berkhasiat terhadap suhu yang tinggi pada saat pelelehan. Yang kedua yaitu trirurasi. Zat yang tidak larut dicampurkan dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan basis dan dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya. Kemudian baru dicampurkan dengan basis yang digunakan. Evaluasi dalam sediaan semisolid itu ada beberapa. Yang pertama, evaluasi fisik. Itu berupa penampilan. Yang dilihat tuh penampilan, warna, dan bau. Homogenitas, terus viskositas atau rheologi, distribusi ukuran partikel, uji coba kebocoran, penempatan pH, uji penempatan pH, uji pelepasan bahan aktif yang dari sediaan gel, uji difusi bahan aktif dan sediaan aktif dari sediaan gel, kemudian stabilitas gel, dan ada evaluasi kimia dan evaluasi biologi. Evaluasi kimia itu terdiri dari identifikasi zat aktif, penetapan kadar zat aktif.
Evaluasi biologi itu uji penetapan potensi antibiotik dan uji sterilisasi. Baik, contoh formula, cara pembuatan, dan evaluasi. Contoh formulanya ada piroxicam gel 20 gram. Teori pendukungnya tritagin 20%, gliserol 25%, aquades sampai dengan 100 gram, nipagin dan enveglosan penyimpan dengan catatan penyimpanan dalam wadah tertutup baik terlindung dari cahaya. Pelaksanaan perhitungan piroxicam, tiap gram mengandung 5 mg piroxicam. 20 gram sama dengan 100 mg. Dikali 10 sediaan sama dengan 1000 mg. Basis gel, tragakan kali 200 sama dengan 4 gram. Glycerol dikali 200 sama dengan 500 gram. Nipagin dikali 20 sama dengan 0,2 gram kali 10 sama dengan 0,2 gram. Aquades sampai dengan 200 dikurang dalam kurung 4 tambah 50 kali 0,2 sama dengan 145,8 gram. Bahan formula yang digunakan piroxicam 1000 mg, tetragin 4 gram, glycerol 50 gram, air untuk tritagin 20 kali 4 gram sama dengan 80 gram, aquades 200 gram, nipagin 200 mg. Alat yang digunakan, keras perkamen, gelas ukur, gelas beker, timbangan, anak timbangan, mortir, dan alu, wadah gel, penangas air, cawan petri, batang pengaduk, sudip. Bahan, aquades, piroxicam, tragin, glycerol, dan nipagin. Cara pembuatannya, siapkan alat dan bahan, timbang titragin dengan air, diamkan beberapa menit, lalu gerus sampai dengan terbentuknya gelling agent. Timbang piroxicam masukkan ke dalam mortil sambil digerus sampai homogen, encerkan dengan sedikit air. Timbang glycerol tambahkan pada mortir sambil digerus sampai homogen. Masukkan dalam wadah yang sesuai dan diberikan etiket. Evaluasi sediaannya adalah evaluasi organoleptit, homogenitas, evaluasi pH, dan evaluasi daya sebar. Evaluasi organoleptis, evaluasi menggunakan panca indera melalui seperti bau, warna, tekstur sediaan, konsistensi penggunaan, dan karakteristik pengujian. Homogenitas itu sediaan gel yang ditunjukkan dengan tertentunya bahan yang digunakan dalam formula gel, baik bahan aktif maupun bahan tambahan secara merata. Evaluasi pH menggunakan alat pH meter dengan cara perbandingan 600 gram bagi 200 ml air. Digunakan untuk pengenceran. Evaluasi daya serap dengan cara sejumlah zat tertentu diletakkan atas kaca yang berskala. Kemudian bagian atas diberi kaca yang sama dengan tingkat bebannya yang diberi rentang waktu 1-2 menit. Kemudian diameter penyebaran diukur pada setiap penambahan beban saat sediaan berhenti menyebar dengan waktu tertentu secara teratur. Baik, demikian presentasi saya, pemaparan saya tentang sediaan gel. Mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan atau ada sedikit kata-kata yang salah dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.